Jadi pajak PPN 12% itu kan sebetulnya harga final. Obsen itu sebetulnya pajak tambahan, Pak. Sebenarnya agak ribet ya, obsen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun Ya, 2021 apa 22 Om Dagu? ya, 22 ya? ya. Oke. Jadi emang katanya PPN itu akan diterapkan mulai Januari 2025. 2025. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Pilot dan rekan saya Hari Dagu, di Ngegas Otomotif. Nah, ngegas terus. kali ini kita tampilan agak beda nih Om Dagu ya. Wis, kita berada di kafe nih. Kafe Cafe Titan. Kopi Titan. Wih, Ini Cafe juga kita Titan nih kebetulan teman-teman. disupport. Waduh, gede Ini banget kopinya minumnya. spesial teman-teman, di blended khusus ya oleh Kopi Titan nih. Dan saya pesen adalah kopi Baileys. Waduh, Nice. tinggal dicolok Om Dagu. Tinggal Nanti kita dicolok. coba minum ya. Kita Tapi seruput ya. dicoba dulu dong. Oh, langsung seruput dulu. Iya, Nice. supaya ngomongnya lebih lancar kan kira-kira. Sambil kita mau ngegas apa nih sebenarnya sih sekarang ini. Yang lagi rame di akhir tahun. Nice. Kopi Titan teman-teman. Oke. Blendednya dari original coffee bean Indonesia Uduh. yang di blend, Pak. Ya, Kemudian dicampur dengan susu tentunya. iya. Dan gulanya dikit. Saya suka dengan yang gulanya Udah dikit. jangan panjang-panjang, cobain. Oh, iya. Itu belum diaduk kali, bawahnya masih manis. Nice. Pokoknya teman-teman yang mau main ke kafe ini bisa datang ke sini ya. Lokasinya di Tebet Timur Dalam. Nanti ada di bawah. Nanti juga bisa main-main ke IG-nya. Yang mau nonton live musik bisa, yang mau ngopi bisa, mau main biliar juga bisa. Biliar. Gitu ya. Pokoknya nanti tinggal datang aja langsung lah. Ada Oke, live kembali ke laptop. Yes. Temanya apa kita, Pak? Ngegas kali ini, Pak. Katanya yang lagi rame ini masalah PPN dan obsen ya. Obsen, pajak obsen dan PPN 12%. Sebenarnya PPN 12% itu pengaruh nggak sih sama Ya, pembelian mobil baru atau pembelian mobil bekas gitu Om Dagu? ya, ngaruh, Pak. Jadi pajak PPN 12% itu kan sebetulnya harga final dari harga on the road ya, on the road Oke. mobil Pajak yang dikenakan Yes. pada harga final ya? dikenakan pajak 12% jadilah on the road. Iya, iya, iya. Nah, perkaranya kemudian ada pajak tambahan, Pak, sifatnya obsen tadi. Obsen. Obsen itu sebetulnya pajak tambahan, Pak. Kepanjangannya apa sih obsen? Nah, itu dia. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Emang ada singkatan ya itu? Makanya, itu gue juga bingung Om Dagu. Iya, iya, Sebenarnya iya. obsen itu ada kepanjangan sih? Operasional apa gitu, atau apa gitu. Iya Tapi sih, ini nggak emang ada ya. kedengarannya agak ribet ya, obsen. Itu Bedanya- berdasarkan, keduanya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 apa 22 Om Dagu? Ya, 22 ya? Ya. Oke, jadi emang katanya PPN itu akan diterapkan mulai Januari 2025. Jadi sebetulnya tambahan, Pak, kayak Bapak pesen pizza, dikasih topping kan. Oke. Nah, itulah pajak obsen. Obsen atau PPN? Obsen, Itu obsennya. Obsen. Kalau pajak PPN 12% kan itu udah final dari pemerintah. mungkin Ini latar- Pemda, Pak. Latar belakangnya dulu nih, Om Dagu. Jadi sebenarnya pajak obsen itu adalah pajak tambahan. Bukan pajak tambahan. Jadi sebenarnya bermula dari pembagian Ya, antara pemerintah pusat dan, Dan pemerintah pemerintah daerah daerah. yang sering telat pembayarannya. oh itu dia tuh. Itu infonya begitu sih. Jadi Iya. intinya gini, begitu dalam setahun itu sudah masuk pajaknya, uangnya. Nah, tapi dari pemerintah pusat untuk memberikan ke pemerintah daerah itu bisa baru cair 1 tahun atau bahkan 2 tahun Om Dagu. Betul. Nah, itu kan artinya pembangunan di daerah jadi lambat. Jadi mangkrak, Pak, banyak. Nah, Duitnya nggak cair. Nah, padahal kan duit pajak itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah situ, Di daerah. pemilik kendaraan di daerah situ. Nah, makanya pemerintah membuat itu. Padahal sih sebenarnya itu sudah ada di dalam peraturan yang lama. Betul. 2009 kalau nggak salah ya. Nah, cuman karena pembagiannya sering telat, akhirnya dipisah. Nah, itu dia, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, itu kan sebelumnya memang sering telat ya. Ya, Nah, kalau itu diberlakukan, Iya. kita wajib mempertanyakan, teman-teman, oke. soal transparansinya. Wah, Ya, itu Pak. larinya kemana? Ya, Benar itu nggak larinya, digunakan nah. untuk kepentingan masyarakat gitu? Nah, ya? itu, Pak. Karena Jangan-jangan selama nanti ini tiba-tiba beli yes. mobil baru. Nah, uangnya dipakai buat beli Alphard gitu kan. Kepala desa, waduh repot ya. Waduh, wah itu gua nggak tahu deh kalau masuknya ke kepala desa atau kemana ya. Kalau Iya nggak kan. salah kabupaten kan? Kabupaten strukturnya kan netes ke bawah, Pak. Kabupaten. Gitu. Jadi intinya kabupaten akan dapat pasokan uang pajak langsung Yes. seperti itu. Penting ditanyakan nanti teman-teman. Kita akan menanyakan soal transparansi. Itu larinya kemana sehingga kita pembayar pajak nih
itu jadi tahu, merasa uang kita itu beneran balik gitu untuk Iya, kebutuhan beneran masyarakat. dipakai nggak sih? Atau emang cuman pindah Iya. kebijakan, cuman tetap aja nggak jadi-jadi juga jalanannya, Iya, Pak. infrastrukturnya, Waduh. kira-kira seperti itu. Karena jujur aja ya Pak, kita beli mobil atau beli motor gitu ya, itu kan dikenakan pajak tambahan itu jadi harganya naik Pak. Jadi agak Itu berat. kalau yang PPN. PPN dan option untuk daerah ya, selain Jakarta. Kalau option mungkin perlu didetailin lagi nih, Nah. Om Dagu. Jadi sebenarnya option itu kan ada yang bilang 66%. 66%. 66% ya kan. Nah, itu bukan dari total pajak, Yes. bukan juga dari total harga mobil atau apa, tapi dari PKB. Ya, Nanti mungkin harus ada papan tulis nih kali Om Dagu ya, buat Iya. menjabarkan itu. Jadi sebenarnya option itu kan misalnya PKB, pajak kendaraan bermotor. Kalau DKI itu kan kalau nggak salah 2% ya. jadi gimana Pak? PKB, pajak kendaraan bermotor itu 2%. Ya, Nah, tapi karena ada peraturan baru, PKB-nya diturunkan jadi Diturunkan. 1,2 atau 1,1. Gitu. yes. Nah, jadi menghitungnya, misalnya harga mobil 200 juta, atau 200 100 juta lah paling gampang ya, 100 juta. Pajaknya itu kalau 1,1, berarti 1.200.000, 1.100.000. 1.100.000. Ya. Itu belum termasuk opsen. Nah, Opsennya dihitung dari 1,1 juta. Iya. 1,1 juta itu dikali 66%. 66%. Hasilnya berapa tuh Om Dagu? Nah, dihitung dulu dong Pak. Nah, dari situ baru ditambahkan ke 1,1 tadi. Heeh. Coba berapa? Ada nggak nyampe 2 juta nggak? Ntar dulu ya. Ini kita hitung dulu biar teman-teman juga bisa mensimulasikan Iya. ya teman-teman. Berapa gimana Pak? Tadi 1,1 1,1 juta dikali 66%. dikali 66%. Betul. Berapa? 1.100.000 kali 66% kali 66%. sama dengan 726.000 726, yes. ditambah 1.100.000 berapa? sama dengan 11 juta. 1.826.000. Oh iya. Wah, jadi intinya itu kalau tadi ya harga mobil 100 juta dikasih kena pajak 1,1% PKB-nya, terus kena opsen 66%, hasilnya 1.826.000 Nah, itu dia. totalnya. Tapi kalau pakai peraturan sebelumnya itu kan 2% pajaknya. Berarti kalau 100 juta pajak 2% berapa? 2 juta. 2 juta. Berarti ini lebih turun dong. Lebih turun, Pak. Karena dia pengalinya, Pak. Pengali di awalnya. Tapi tergantung sih teman-teman, ada beberapa juga di daerah lain itu yang justru agak lebih naik sedikit. Naiknya sedikit sih, nggak terlalu banyak. Nah kalau di DKI, karena katanya nggak ada kabupaten, jadi malah turun nanti. Malah turun. Kemungkinan. Bisa jadi. Kemungkinan ya, tapi nanti mungkin teman-teman yang mengerti bisa komen di bawah nanti, ditambahin istilah apa, perhitungannya itu akan seperti apa, detailnya gitu. Tapi Ya. kalau dari yang di-share sama Kemenq, itu kira-kira seperti inilah hitung-hitungannya buat yang opsen. Yes, tapi Jakarta ini spesial karena tadi yang sudah disebut Pak Pilot itu bukan kabupaten, jadi dia provinsi sendiri. Ya, jadi dia hanya untuk provinsi, bukan untuk kabupaten. Gitu sih teman-teman. Tapi kalau di daerah lain, Jawa Tengah, Jawa Yes. Barat, yang lain-lain itu mungkin akan ada sedikit tambah atau akan kurang juga. Tadi pajaknya itu 1,1 atau 1,2% PKB-nya. Gitu, teman. Ya, nah kebetulan saya dapat press release nih. Oh, baru Pak lagi Pilot, nih? dari Bapenda DKI Jakarta, teman-teman. Jadi kesimpulannya, pemerintah pusat memang memberikan kewenangan pungutan opsen pajak antara level pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ada 3, teman-teman. Jadi PKB, BBNKB, dan pajak MBLBB. MBLB. Apa itu MBLB? Nah, saya cari dulu singkatannya karena ini pemerintah suka bikin singkatan. Iya, opsen PKB, opsen BBNKB, dan begitu juga dengan BBNKB ya, bagi Iya. nama sama. MBLB. Nah, nanti nih singkatannya di bawah ya, biar nggak kelamaan, nanti saya browsing. Ya, intinya seperti itu. Nah, jadi keputusannya, Bapenda DKI Jakarta, Bu Luciana Herawati menyatakan bahwa Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota, Pak. Nah, berarti bener dong tadi. Jadi Ya? ya. Oke, Om Yes, tadi kita udah bahas itu ya, bahwa DKI memutuskan tidak, memang karena aturannya tidak. Nah, sebetulnya ada yang perlu kita sikapi lagi, Pak. Apa itu? Jadi gimana dong kalau untuk teman-teman di daerah, Pak, Nah, yang kena pajak opsen? gimana tuh? Jadi penting banget teman-teman buat dipahami dulu, pajak opsen itu apa?
Tadi kita udah jelasin. Nah, terus jangan ragu untuk minta transparansi, Pak, kepada pihak Bapenda daerah. Oke. Apa itu? Karena gini, kita bayar pajak, Caranya gimana? tanya aja ke petugas, Pak. Waduh. Yes, kalau saya gitu, saya biasa bayar pajak, kemudian saya rinciin tuh, Pak. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa tanya ke pemerintah daerah, kontribusi dari Opsen itu untuk pembangunan daerah itu seperti apa? Minta dijelasin aja, Pak. Jadi kayak semacam kepo gitu. Emang nggak ada online-nya gitu ya? Nah, biasanya itu kan ya kalau teman-teman wartawan mungkin Maksudnya memberitakan, ini buat sama-sama menjaga ya. Nah. Intinya seperti itulah, mengawal bahwa kebijakan Opsen ini bisa benar-benar tepat sasaran begitu kan? ya iya sih. Sebetulnya juga ada kewajiban gini loh, Pak. Iya, iya. Gue memang agak menyoroti Opsen ini dari sudut pandang yang tadi, Apa tuh? kontribusi kita, Pak. Oh, oke. Kita bayar pajak nih. Iya. Kan otomatis kita punya apa ya, ekspektasi gitu ya. Pajak itu dipakai buat pembangunan daerah. Iya. Nah, selama ini kan kita lihat ya maaf-maaf gitu ya, masih bisa Kurang dikatakan kurang. Kurang ya? Nah, jadi semestinya pemerintah daerah melalui Kemendagri mungkin membuat semacam situs, Pak. Situs layanan publik. Iya, Dan, website ya. yes, dan itu transparansi bisa diakses. Aplikasi lah ya, aplikasi. Oke. Jadi kelihatan tuh, Pak, Opsen misalnya Kabupaten Trenggalek gitu ya, atau Kabupaten Kebumen gitu. Ya, ya, ya. Itu kelihatan tuh transparansinya. Jadi kita bayar pajak enak, teman-teman. Ya. Gitu. Nah, Oke. terus Apalagi Om Dagu? jadi meskipun pajak ini terasa berat ya nanti ketika Berat di kantong, berat di hati. tapi percayalah teman-teman, kalau memang kita ada di itikat untuk jadi warga negara yang baik ya, bayar pajak, ya otomatis pembangunan di daerah bisa semakin rata, Pak. Cuman begini Om Dagu, kondisi ekonomi kita aja lagi berat. Saat ini ya, Nah, itu dia. bahwa penjualan mobil aja kita lagi terengah-engah Berat. nih. Target yang 1,5 juta diturunin jadi 850.000. Kenyataannya sekarang paling cuma 700 ribuan somethingnya kan. Iya, nggak achieve Ini ya. udah Desember loh ini, jadi istilahnya apalagi itu aja udah beban berat. Itu dengan kondisi bahkan waktu itu udah ada ini kan, ada Gias, Ada pameran, ada pameran lagi Gcom, baru, ya, gitu, GJAW, Gaikindo terus ya. ada diskon-diskon, tapi kayaknya nggak ngaruh gitu kan istilahnya. Insentif buat mobil listrik juga nggak terlalu ini ya. Kurang ya, Pak. Jadi gini, Pak, kalau saya lihat sih memang dinamikanya itu dari awal tahun, Pak. Jadi tahun politik tahun ini. Oke. Oke, Berarti ada dua- karena ada pemilu ya, Ada pemilu, Pilpres dua dan agenda. pilkada ya. Itu Yes. yang membuat penjualan jadi agak melemah. Masyarakat menunda pembelian, Pak. Oh gitu. Sehingga mereka keep the money. Nantilah gue tunggu presidennya siapa gitu. Oke, berarti dengan adanya presiden baru juga mempengaruhi keinginan orang untuk beli ya. Yes. Jadi juga sambil menunggu kebijakan kali ya. Kebijakan baru dari presiden yang baru. Iya, mobil listrik nanti kira-kira seperti apa ya tahun depan ya? Nah, nice. Itu akan jadi bahasan kita selanjutnya, Oke. Pak Pilot. Iya, iya, karena presiden yang sekarang kayaknya agak cuek-cuek gitu ya. Belum ada sih kebijakan yang kelihatan Iya, iya. mengena ke industri otomotif. Belum, baru berapa bulan kan jadi Ya, presiden. kita lihat aja ya. Jadi untuk Opsen itu ya Om Dagu? Jadi kesimpulannya gini, untuk Indonesia ada pajak Opsen, oke, itu memang harus ditransparansikan tadi, Pak. Nah, Pajaknya memang harus lari. disosialisasikan. Banyak yang belum tahu Sosialisasi soalnya kan. dan transparansi juga Iya. penting. Dan juga fun fact-nya adalah kalau dilihat negara-negara di dunia, Pak, kayak Swedia contohnya, itu bahkan ada pajak soal jendela, Pak. Oh ya? Jadi semakin banyak jendelanya dipajakin. Beruntung Jendela mobil apa rumah? Jendela rumah, Pak. Oh rumah. Untungnya Indonesia nggak nyampe kayak gitu, teman-teman. Oke, oke, oke. Tapi kayaknya di Jakarta udah mulai deh. Pajak jendela. Jadi bisa, itu masuk akal sih. Ah, Karena bisa mengganggu ketentraman tetangga kalau di besar. Jendelanya nggak ada rumah tetangga. iya, iya, iya. Gitu. Itu untung Indonesia nggak nyampe kayak gitu. Jadi cuman pajak kendaraan itu tadi option tambahan, dan juga kalau memang teman-teman nanti mau ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke petugas pajak di daerah terkait dengan transparansi. Kesimpulannya itu sih, Pak. Itu ya. Karena kita juga harus kritis lah ya, teman-teman. Sama ini, setiap mendengar ada penerapan pajak, Hmm. itu mohon diteliti lagi lebih Yes. detail. Sebenarnya formatnya seperti apa, ya kan? Terus kira-kira akan berapa angkanya? Besarannya. Jangan langsung ditangkap mentah-mentah. Itu banyak yang bikin bingung tuh, bikin ruwet, ya kan? Baru wacana, tapi udah bikin nyebarnya kemana-mana, dan itu bikin orang, wah, harga mobil naik, harga semua naik, padahal
ini juga bisa dimanfaatkan nih nanti sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kan. Betul. Yang seharusnya nggak naik, dinaik-naikin. Nah. Yang seharusnya nggak bayar, disuruh bayar. Nah, itu. Jadi teman-teman jangan sepintas aja, harus didalami. Yes. Iya, mudah-mudahan. Dan mungkin ada teman-teman yang lebih paham bisa komen Di ya, kolom komentar kita diskusi di ikut sana. menambahkan penjelasan yang lebih detail. Jadi kita sama-sama belajar nih di sini teman-teman. Betul. Kira-kira gitu ya Om Dagu. Yes. Jadi tetap kritis dan juga tetap stay tune di channel Ngegas Otomotif. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Thank you.